Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pagi hari ini kita akan belajar tentang Elohim tetap bekerja. Saya memakai kata Elohim, ini berasal dari bahasa Ibrani yang artinya Allah kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi di sini bisa dikatakan Allah tetap bekerja. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami ucapkan syukur dan terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini, yang mana kami dapat ada sebagaimana ada. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu, kami mohon hikmat-Mu Tuhan untuk pembelajaran pagi hari ini, yaitu tentang Elohim tetap bekerja. Berikan kami hikmat, kepandaian, kecerdasan, dan pengertian Tuhan yang benar tentang materi ini Tuhan, sehingga materi ini bisa menjadi bagian di dalam kehidupan kami dan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Demikian juga dengan anak-anak Tuhan, Tuhan berkati supaya mereka pun dapat memahami dengan jelas dan terang dan mengerti apa maksud dari materi ini Tuhan dalam bagi kehidupan mereka dan membawa suatu perubahan yang besar Tuhan dalam kehidupan mereka, bahwa Tuhan tetap bekerja dalam segala situasi dan kondisi apapun juga. Meskipun saat ini Tuhan, kami sedang menghadapi pandemi COVID-19, kami percaya Engkau tetap bekerja di dalam kehidupan anak-anak dan juga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati kami pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Baik, Elohim tetap bekerja. Dasar firman Tuhannya terdapat di dalam Roma 8 ayat 26 sampai 29. Di sini dikatakan demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Lanjutannya, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dasar firman Tuhan yang kedua, yaitu terdapat di dalam
2 Korintus 11 ayat 23b sampai 27. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami kapal karam. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi, dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Elohim tiada henti bekerja. Paulus adalah seorang pekabar Injil yang gigih. Untuk mengabarkan Injil, ia banyak sekali mengalami rintangan dan cobaan, baik dari dalam dirinya sendiri, berupa penyakit yang dideritanya. Itu bisa kita lihat di dalam 2 Korintus 12 ayat 7-10, maupun cobaan dan tantangan dari luar dirinya berupa kesulitan dan penganiayaan yang hebat yang harus ia alami. Dalam surat yang ditulis kepada jemaat di Korintus, ia menulis, aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali dilempari dengan batu, 3 kali mengalami kapal karam. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Luar biasa. Kalau kita lihat dari firman ini dengan jelas dan terang bagaimana Rasul Paulus mengalami banyak penderitaan dari orang-orang Yahudi, kemudian dari saudara-saudara palsu, kemudian penderitaan badani yang luar biasa, menghadapi tantangan-tantangan yang luar biasa. Jadi ini menjadi suatu pelajaran bahwa kalau kita saat ini menghadapi tantangan tentang COVID-19, nah kalau kita lihat Rasul Paulus ini lebih berat lagi dari apa yang kita hadapi sekarang. Bisa dibayangkan betapa beratnya perjuangan pelayanan Paulus, akan tetapi ia tidak pernah putus asa ataupun kehilangan semangat. Paulus tetap tegar dan teguh dalam pelayanannya. Apa yang membuatnya demikian? Tidak lain karena Paulus merasakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala kesusahan dan derita yang dihadapinya untuk mendatangkan kebaikan, bukan hanya bagi dirinya, tetapi untuk banyak orang. Itulah sebabnya ia pun menulis, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang tadi sudah kita baca, ini ada terdapat di dalam Roma 8 ayat 28. Kalimat tersebut kalau ditulis oleh seseorang dalam keadaan senang dan kelimpahan, mungkin akan terasa biasa saja. Akan tetapi ini ditulis oleh Paulus di tengah mengalami banyak sekali tantangan dan kesulitan karena pelayanannya. Sungguh luar biasa. Itu artinya Paulus tidak sekedar memberi nasihat, tetapi juga mengalaminya sendiri.
bagaimana Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dalam segala sesuatu artinya dalam segala keadaan, baik dalam keadaan suka maupun duka, baik dalam sukses maupun gagal. Tidak hanya ketika hidup kita senang dan berkelimpahan, tetapi juga ketika hidup kita menderita dengan rupa-rupa masalah dan cobaan. Allah bekerja dalam semua keadaan itu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa dalam keadaan susah yang kita hadapi sekarang ini, bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Seperti yang kita alami saat ini, kalau kita saat ini menghadapi pandemi COVID-19, ini menyatakan bahwa Tuhan pun turut bekerja dalam keadaan ini untuk mendatangkan kebaikan bagi diri kita. Apa respon kita ketika kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita? Apakah kita bersikap pasif saja? Tidak usah melakukan apa-apa? Tidak. Sebab ayat itu tidak berhenti sampai di situ. Ada kelanjutannya. Bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi, agar Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, kita juga harus aktif. Tidak boleh hanya berpangku tangan, yaitu dengan sungguh-sungguh mengasihi Allah dan menaati firman-Nya. Nah, ini yang sangat penting, bahwa terkadang kalau kita ini mengalami suatu kesulitan, kita ini lebih banyak bersikap pasif. Sudahlah, begini saja. Mungkin ini nasib kita, mungkin ini sudah keadaan ini sudah terjadi. Tidak ya. Kita tidak boleh bersikap pasif, tetapi kita harus aktif. Melakukan apa yang menjadi bagian kita. Di sini katakan kita tidak boleh berpangku tangan, tetapi harus sungguh-sungguh mengasihi Allah dan mentaati firman-Nya. Bagaimana bentuk mengasihi Tuhan itu? Bagaimana kalau kita mengasihi seseorang? Apa yang kita lakukan? Pertama, tentu kita tidak akan melupakan dia dalam aktivitas ataupun dalam keadaan yang tengah kita alami. Kedua, kita akan selalu menghargai setiap pemberiannya. Sekecil apapun pemberian dari dia, pasti akan terasa bernilai bagi kita. Ketiga, kita akan selalu berusaha untuk selalu menyenangkan dia, baik dengan ucapan maupun perbuatan kita. Atau dengan kata lain, pasti kita tidak ingin membuatnya bersedih. Nah, mari kita bahas di sini bentuk mengasihi Tuhan. Pertama, kita akan sering-sering mengingat Dia dalam keadaan apapun, ketika sedang melakukan apapun. Misalnya, ketika bangun tidur, kita ingat Tuhan dan bertelut, berdoa saat teduh pagi hari. Saat hendak tidur, kita juga ingat Tuhan, lalu kita berdoa. Begitu juga di tengah aktivitas kita sehari-hari. Ingatan akan Tuhan bukan hanya akan membuat relasi kita dengan Tuhan lebih dekat, tetapi juga akan menjaga kita dari segala perasaan dan perilaku buruk. Kita mengingat Tuhan sehingga akan terhibur dan dijaga dari keputusasaan. Mau mencontek atau melakukan tindakan tercela lainnya, ingat Tuhan. Kita pun dicegah melakukan perbuatan tersebut. Dan banyak lagi contoh lainnya. Kedua, mengasihi Tuhan juga berarti menghargai setiap pemberiannya. Ada banyak pemberian Tuhan dalam hidup kita. Waktu, tubuh, kesehatan, keluarga, kesempatan bersekolah, teman, guru, talenta, dan sebagainya. Seberapa besar kasih kita kepada Tuhan bisa diukur dengan seberapa jauh kita menghargai semua itu.
merawat dengan sebaik-baiknya, dan memperlakukannya dengan sebenar-benarnya. Maka salahlah kalau kita berkata, "Tuhan, aku mengasihimu," tetapi kita terus menyia-nyiakan waktu dan talenta kita, sembarangan dan tidak peduli dengan tubuh dan kesehatan kita, tidak menghargai keluarga dan orang-orang lain di sekitar kita. Seberapa besar kita menghargai setiap pemberian Tuhan, sebegitu jugalah besarnya kasih kita kepadanya. Ketiga, mengasihi Tuhan berarti juga selalu berusaha untuk menyenangkannya. Misalnya kita Tuhan akan senang apabila menjadi pelajar yang rajin. Ini bagi diri kita ya. Kalau Tuhan itu akan senang kalau kita ini menjadi pelajar yang rajin. Guru yang bertanggung jawab, ini bagi diri saya. Pekerja yang jujur, pemimpin yang bebas dari korupsi dan kolusi, anak-anak yang berbakti kepada orang tua, teman yang ramah dan selalu bersedia membantu orang lain, sahabat yang bisa dipercaya, atau orang-orang Kristen yang setia dan bertanggung jawab dalam pelayanan. Lakukanlah semua itu sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan. Sebaliknya, kalau kita tahu bahwa perbuatan atau perkataan kita akan membuat Tuhan sedih, janganlah kita lakukan. Seberapa besar kemauan dan usaha kita untuk menyenangkan Tuhan, sebegitu jugalah besarnya kasih kita kepada Tuhan. Begitulah sikap seseorang mengasihi Tuhan. Jadi, kalau kita sudah melakukan hal itu semua, maka sesuai janji Tuhan, bahwa Dia akan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Artinya, Tuhan tidak akan mengecewakan orang yang selalu berusaha menunjukkan kasih kepadanya dalam ucapan maupun dalam tindakan sehari-hari. Nah, ini yang sangat penting. Kalau kita mengasihi Tuhan, tapi tindakan kita tidak sesuai dengan apa yang kita katakan, maka bisa dikatakan bahwa kita belum mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Allah bekerja dalam segala sesuatu, suka maupun duka, untuk mendatangkan kebaikan, seperti dalam hidup Rasul Paulus. Akan tetapi, bukan berarti kita tidak usah berbuat apa-apa, hanya pasif dan pasrah. Kita harus aktif, yaitu dengan menunjukkan sikap mengasihi Allah dalam kehidupan sehari-hari. Mengasihi Tuhan berarti kita akan selalu mengingatnya. Kita akan selalu berusaha menyenangkannya. Dan yang ketiga, Tuhan akan selalu menghargai kita akan selalu menghargai setiap pemberiannya. Tuhan tidak akan mengecewakan orang yang telah berusaha menunjukkan kasih kepadanya. Nah, itu materi pagi hari ini, yaitu tentang Elohim turut bekerja. Biarlah materi pagi hari ini membawa satu perubahan dalam kehidupan kita, bahwa dalam segala sesuatu Tuhan itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Baik, kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Kamu telah menyampaikan materi tentang Elohim turut bekerja. Biarlah ini membawa suatu perubahan di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi diri kita. Kalau saat ini kita masih ada di dalam masa pandemi COVID-19, bahwa dalam keadaan ini pun Engkau turut bekerja ya Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kami, supaya kami tetap menjaga kesehatan kami dengan baik, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.